Halo yang sudah bergabung, kita em, akan menunggu Bang Maman sebentar lagi juga akan bergabung ya. Sebentar sambil kita cek teknis. Oke. Sudah ada yang bergabung. Terima kasih untuk waktunya. Jadi karena keterbatasan waktu untuk IG live juga, jadi ini akan dibatasi selama 1 jam ya durasinya. Jadi nanti saya akan set timer. Oke, apakah Bang Maman sudah bergabung? Kita lihat dulu. Belum ya? Coba dulu setting. Ini dulu Bang Maman yang belum gabung, jadi kita pakai ini. Oke. Tunggu. Halo. Sudah bergabung sebagian ya. Kita sambil menunggu Bang Maman. Sudah bergabung belum ya? Oke, kita sambil menunggu. Saya cek teknis dulu. Jadi nanti kalau misalnya dalam sesi ada yang mau bertanya, itu bisa diklik logo tanda tanyanya. Nanti itu akan muncul pertanyaannya untuk di sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan nanti bisa di tengah sesi. Wah, Bang Maman sudah bergabung nih. Ayo, bisa langsung di request Bang untuk eh, go live. Hmm. Ya, jadi di request aja, request to join the live. Nah, bergabung ya. Halo, halo Ya, Bang, Bang Maman. Assalamualaikum Bang. salam. Wah, apa kabarnya nih Bang? Selamat sore. Baik, alhamdulillah. Oh, ini live-nya di ruang energi ya. Berarti kalau di Mm-mm. Instagram gue nggak bisa kelihatan ya kalau gue live ya. Kelihatan Bang. Jadi Keluar ya. konsep konsep live-nya itu nanti di Abang keluar. Makanya tuh udah langsung naik tuh. Viewersnya begitu Abang gabung, udah langsung naik tuh. Followers Abang udah mulai bergabung semuanya. Nah, Oh, itu oke oke. Abang bisa bisa sapa, bisa interaktif juga di situ. Gitu, Bang. Jadi nanti Oke oke. ini teknis dulu ya, Bang ya.
Jadi Hmm. nanti kita bisa, jadi yang melihat nanti bisa langsung ngasih pertanyaan melalui kolom yang ada tanda tanyanya, itu di bawah. Nanti abang juga bisa langsung lihat, Oke, oke. gitu. Mungkin dibalik aja ya bang ya, untuk di vertikalin aja untuk handphonenya. Nah, betul. Gini ya. Iya, betul bang. Oke, Oke. sip. Sudah? Sudah Sip. siap ya bang ya? Mantap. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Maman. Apa kabarnya nih Bang? Selamat sore. Sore Bang. Alhamdulillah. Iya, terakhir ketemu kita di kampus ya Bang ya. Kalau nggak salah waktu itu pas lagi pemilihan tuh. Pemilihan apa? Pemilihan ketua alumni Bang. Waduh, udah lama ya. Oh, iya, ya, benar-benar. Iya, ya nggak? Waktu itu Abang datang. Minyakan ya. Perminyakan betul. Lu Sebenarnya angkatan sering berapa? ketemu Abang di Citos. Kalau Abang meeting-meeting tuh sebenarnya sering di Citos ya Bang. Iya. Lu angkatan berapa sih, Mas? 2008 Bang. Apa? 2008. 2008 ya? Iya, 2008. Waktu itu LDK abang juga datang tuh. Oh, Ngisi. Waktu oke. yang heboh-heboh di Senayan, Bang. Aduh, udah lama. Oke, Bang. Eh, ini lagi rame banget nih, Bang, di luaran sana nih. Ini Wah, abang dari rumah atau tetap bolak-balik ke Senayan atau gimana nih, Bang, sekarang? kenapa? Abang lagi gimana aktivitasnya? Masih ke Senayan kah atau di rumah aja atau gimana nih, Bang? Kebetulan kita ini sekarang sebetulnya Hmm. lagi apa ntar ya, Hmm. lagi reses sampai Oh, lagi masa reses ya? cuma Hmm. kan karena jadwal rute pesawat ke Dapil gue di Kalimantan Barat agak susah Kalimantan gitu. Barat. Iya, lagi susah. Lagi Benar-benar lagi dibatasin ya, Bang ya, aksesnya lagi ya. COVID kayak begini ya, jadi akhirnya ya Hmm. agak agak susah ya jadinya. Ya udah, jadi akhirnya Terbatas kita semua. mungkin sampai Lebaran nanti bertahan dulu di Jakarta Baru nanti balik ke Dapil ya, wilayah Dapilnya. gitu. Oke, di sana aman, Bang, untuk ini. Untuk corona sendiri. Ya sebetulnya corona ini kan kayak makhluk apa ya, alam gaib gitu ya. Gaib ya. Kayak urusan kuntilanak gitu nih kalau sama corona nih. Takut Wah, lama Bang kalau bahas corona ini nggak selesai-selesai. Nanti soalnya ini terbatas Bang, 1 jam. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya memang sesinya bisa berlanjut lagi dalam 1 jam, karena ini akan terputus ketika 1 jam. Jadi batas maksimum di Instagram Live ini 1 jam. oh cuma Nah, 1 jam 1 jam Bang. Kalau misalnya nanti pada minta nambah, gimana nih Bang? Mau Bang? ya, silakan aja pokoknya gue punya. Takutnya kan pada minta nambah, tapi ternyata ada urusan lain nanti. Susah. Jadi disclaimer dulu di awal ya Bang ya. Ya, ya. Oke, nih Bang. Langsung aja saya buka. Jadi perkenalkan saya Daimas Arangga yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Maman yang merupakan anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia. Jadi pembahasan kita kali ini udah kelihatan ya, revisi Undang-Undang Minerba untuk siapa? Ini rame banget Bang di luaran sana. Eh, suaranya Bang Maman katanya kurang kedengeran ya? Kurang keras, kurang keras. Ya, ya, jelas nggak? Nah, oke oke. Menurut Bang Maman nih gimana sih menyikapi sentimen negatif yang timbul di masyarakat akibat disahkannya revisi Undang-Undang Minerba ini, Bang? Gimana, Bang? Itu karena tadi pertanyaan Hmm. itu sentimen negatif di masyarakat. Pertanyaan gue balik, masyarakat di mana? Oke. Ya, jelas dulu nih, makanya karena Iya, ya. jangan sampai kita Hmm. salah mendefinisikan atau salah mengartikan masyarakat itu Masyarakat. kita Betul. seakan masyarakat luas gitu. Oh ya, jadi ada beberapa sentimen negatif yang beredar di masyarakat nih, Bang. Jadi gimana nih menyikapi sentimen negatif tersebut yang karena memang disahkannya revisi Undang-Undang Minerba tersebut? Oke, begini. Pertama, gue harus bilang bahwa Hmm. eh, masyarakat Indonesia ini totalnya Hmm. kurang lebih jumlah penduduknya 230 jutaan orang. Hmm.
DPR RI saya di Sisanya pejabat soalnya ya, nggak masuk masyarakat ya, Bang ya? ya artinya ada 230 juta orang, banyak sekali. Iya. Saya di atas Al-Quran untuk menjalankan Hmm. 3 fungsi. Fungsi Hmm. legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Hmm. Artinya sumpah itu di atas Al-Quran saya pegang sebagai anggota dewan, saya jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya karena lillahi ta'ala dan semata-mata untuk kesejahteraan, mendorong negara menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hmm. Semangat RUU Minerba ini, itu semangatnya. Di tengah kondisi situasi kekinian bangsa kita. Jadi kalau tadi ditanya untuk siapa, ya untuk sepenuh-penuhnya untuk kebutuhan masyarakat banyak. Oke. Banyak sekali orang menanyakan gitu ya, wah bukan orang ini sebenarnya sebagian besar orang. Sebagian besar juga. Sebagian kelompok ya, bukan sebagian besar Iya. orang, tapi sebagian kelompok 1-2 orang yang mungkin bisa dihitung sebetulnya RUU Minerba ini, karena sebagian besar kan juga masyarakat juga tahu bahwa pembahasan RUU Minerba sudah dimulai dari tahun 2015, Mas. Yeah. Jadi sudah proses perjalanan yang sangat panjang sekali yang kita siapkan ini. Nah, kalau tadi misalnya ada yang mengatakan bahwa kok seakan-akan dikebut, logika nalar saya itu nggak masuk. Kalau pembahasan dari tahun 2015 sudah hampir 5 tahun, dikebutnya di mana? Iya. Jadi nggak masuk akal kalau misalnya ada orang yang mengatakan, atau 1-2 orang yang mengatakan bahwa pembahasan RUU Minerba ini dikebut. Saya tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak dikebut. Pembahasannya 5 tahun perjalanan panjangnya. Nah, dari 2015. Dari tahun 2015. Kenapa RUU Minerba ini harus segera diselesaikan melihat situasi tantangan kekinian negara kita hari ini? Salah satu ya, selain misalnya ini sebelum COVID ya, sebelum COVID-19, kita mendorong agar ini segera diselesaikan, adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pelaku-pelaku penambang yang memang hari ini ada kurang lebih sekitar, yang besar-besar ya, kurang lebih sekitar 7 perusahaan tambang besar, yang dimana dia hampir 75% rata-rata memberikan suplai pasokan kebutuhan dalam negeri kita terkait tenaga baru. Iya, coal fire power plant itu 60% dipasok sama perusahaan-perusahaan tersebut ya, Bang Maman ya. 75%. 75% bahkan. 75%. Nah, artinya ada isu ketahanan energi di sini, Mas, yang memang harus segera kita selesaikan dan kita jaga. Kalau misalnya tidak segera didorong penyelesaian pembahasan RUU Minerba ini menjadi perangkat undang-undang Minerba, 7 lapangan tambang besar ini yang menyuplai 75% pasukan domestik dalam negeri kita, itu membutuhkan kepastian hukum. Di mana di dalamnya terdiri dari ratusan ribu, bahkan jutaan tenaga kerja. Dan di dalam negeri kita membutuhkan suplai pasokan untuk ngidupin listrik di Kalimantan, untuk ngidupin listrik di Sumatera, untuk ngidupin listrik di di Sulawesi, di Jawa, Kaiton, segala macam. Nah, sekarang kalau tidak kita segera selesaikan, berarti kan tidak ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, akhirnya stop nih kontraknya. Kalau stop kontrak, pertanyaan saya, siapa yang menyuplai batu bara buat PLN kita untuk menghidupkan? Akhirnya dari luar lagi ya Bang ya, yang harus beli. Impor lagi. Jadi saya berani loh, saya nggak ada takut-takutnya, karena terus saya agak tersinggung ya kalau misalnya dia mengatakan bahwa kita para anggota dewan yang membahas undang-undang ini seakan-akan membawa kepentingan satu kelompok atau 2 kelompok kapitalis gitu ya, ataupun kelompok korporasi. Saya tegas sampaikan, bagi mereka yang masih berteriak-teriak menolak undang-undang Minerba ini, saya malah mensinyalir mereka itu adalah membawa kepentingan antek-antek asing. Karena dengan mereka mendorong ini membatalkan undang-undang Minerba, berarti ada ketidakpastian perpanjangan blok tambang tersebut. Pada ketidakpastian pada perpanjangan blok tambang batubara tersebut, berarti suplai pasokan terhadap kebutuhan energi kita akan terhambat. Berarti efeknya untuk menjaga keberlangsungan tersebut kita harus impor. Ini keadaannya. Apa ini yang kita mau?
Ya, ya, ya. Paham. Bang, tadi menarik banget ngebahas proses ini kan dari 2015 ya. Sampai akhirnya ada suatu kondisi yang kita sadari semua ini di tengah pandemi, dirasa mungkin itu sebagai sebuah kebijakan yang strategis untuk mengatasi kondisi pandemi ini. Tapi menarik, saya dapat info kalau misalnya dari 9 fraksi yang semuanya menyetujui revisi Undang-Undang Minerba ini, ada itu prosesnya kayak gimana sih Bang sampai akhirnya oh oke, kita mayoritas akhirnya setuju dan dirasa dan ada permasalahan apa aja di situ yang kira-kira masyarakat yang punya yang sebagian besar itu punya sebagian punya Ya. sentimen negatif itu harus tahu gitu Bang proses-prosesnya. Ini kan prosesnya gak transparan, Mas. Ini Hmm. pembahasan kita dari awal, pembahasan naskah akademik. Kita Hmm. undang para praktisi-praktisi tambang, Hmm. akademisi, dan lain Hmm. sebagainya. Proses itu berjalan. Lalu Hmm. misalnya di terakhir aja, kita lakukan Hmm. sinkronisasi. Hmm. Ini setelah proses yang periode yang lalu ya, ini kan periode yang Hmm. lalu, Hmm. itu dibahas. Lalu kita usulkan untuk di carry over. Nah, ini saya sampaikan ya, Hmm. carry over itu tidak mengurangi pembahasan substansi undang-undang. Nah, yang diprotes ini kan oleh banyak orang, oh kenapa di carry Hmm. over kan, lalu tidak loh. Yang Hmm. mereka khawatirkan itu kan carry over kan tidak dibahas dari awal lagi. Dibahas Hmm. lagi dari awal. Cuman tujuannya carry over itu adalah kita tidak mengulangi proses administrasi yang sudah kita mulai. Hmm. Karena kalau kita mulai lagi, kita mundur dari belakang, dari tahun Wah, lama lagi itu Bang ya. wah, itu ngapain? Nah, Hmm. tetapi substansi ayat per ayat, pasal per Hmm. pasal, dan detailnya itu kita bahas. Jadi tidak ada yang terlewatkan. DPD RI kita ajak, Hmm. kita undang untuk memberikan masukan dan sarana. Sekarang ada Hmm. isu besar terkait Omnibus Law, kita Ya. sinkronisasikan semuanya. Hmm. Ada beberapa poin-poin yang ada di Omnibus Law, kita sinkronisasikan dengan Undang-Undang Minerba. Jadi, saya pikir ini sebuah proses yang sangat luar biasa, transparan, Hmm. terbuka. Ya, misalnya ada beberapa kali rapat tertutup. Ya, masa Hmm. iya semua rapat yang harus kita buka gitu loh. Iya, ya. Ini kan hak prerogatif kita para karyawan juga. Kenapa ada sebagian rapat kita tutup itu untuk menjaga tafsir-tafsir publik yang nanti akhirnya berseliweran. Kita kan mengantisipasi, jangan sampai nanti undang-undang ini belum final, lalu menyebar di Hmm. mana-mana, timbul opini yang macam-macam, ataupun timbul berbagai macam tafsir-tafsir publik yang justru malah kontraproduktif terhadap upaya yang kita lakukan. Jadi semangatnya cuma di situ aja. Oke, dari internal DPR sendiri sebenarnya ada perdebatan apa Bang untuk ketika ngebahas pengesahan revisi Undang-Undang Minerba tersebut? Kalau perdebatan, waduh, ini kita ada 9 partai, Hmm. ada puluhan anggota panja Minerba, ya pasti Hmm. luar biasa. Namanya perdebatan yang pasti panjang. Betul. Bahas sampai jam 1 malam. Yang kira-kira memang menjadi bahasan yang apa ya Bang? Yang memang menjadi concern bagi semua orang di situ itu apa aja Bang? Jadi Ada nggak yang bisa ada diceritain beberapa, di situ? Pertama terkait mengenai porsi pendapatan daerah. Hmm. Jadi kalau di undang-undang yang lama itu cuma 1% pendapatan pendapatan Pemerintah provinsi ya? kabupaten dulu. Kabupaten. 1% itu kita naikkan menjadi 1,5%. Hmm. Lalu provinsi itu dulu 2%, kita naikkan menjadi 2,5%. Artinya porsi bagian daerah itu kita tambahkan. Yang kedua mengenai perpanjangan PKP 2B yang sekarang lagi rame lah nih ya, sebagian besar orang banyak mempermasalahkan lah ya, itu PKP 2B. Lalu yang ketiga terkait dalam undang-undang ini loh ya, saya sampaikan ini sejarah loh. Iya ya, ini perlu diceritain juga nih Bang. Ya, undang-undang yang dulu itu tidak ada kewajiban perusahaan asing untuk melakukan divestasi saham 51%. Wow. Di dalam undang-undang Minerba sekarang itu telah diputuskan bahwa kewajiban perusahaan asing untuk melakukan divestasi saham 51%. Perusahaan asing ini termasuk PMI juga ya Bang ya? Perusahaan asing, pokoknya yang namanya segala jenis perusahaan asing yang memang dia masuk ke Indonesia, dilakukan proses pembahasan divestasi secara bertahap, tapi artinya secara bertahap itu gradual ya.
Tetapi ini sebuah langkah maju. Jadi kalau tanya bahwa di mana nasionalisme Undang-Undang Minerba ini, luar biasa keberpihakan undang-undang ini. Dalam dan menjaga kepentingan nasional kita. Nah, kalau lalu tiba-tiba ada orang yang mencoba untuk membatalkan undang-undang ini, saya bisa bilang bahwa orang itu bukan bergerak untuk kepentingan nasional. Ada pertanyaan besar berarti di situ ya Bang ya, untuk kepentingan siapa gitu? Ada tanda tanya besar. Lah bagaimana coba ceritanya? Saya jelaskan dari perpanjangan PKP 2B yang Mas ya, Deman. Saya sampaikan begini. Perpanjangan PKP 2B itu tadi yang dari awal saya sudah sampaikan, itu dalam rangka menjaga keberlangsungan operasi produksi tambang batu bara kita. Hampir di semua komoditas kita, baik tambang maupun non-tambang, baik itu di migas, pertanian, dan lain sebagainya, kita impor, Mas. Kita sekarang sudah, untuk kasus batu bara, kita cukup bagus sekarang. Kita menjaga suplai pasokan dari dalam negeri kita. Impor batu bara rendah sekali. Nah, sekarang ini yang mau kita jaga. Masa iya sih kita betapa bodohnya bangsa kita mau membiarkan bangsa kita ini impor-impor terus. Lalu hari ini ada orang berteriak atas nama nasionalisme, seakan-akan dia yang paling nasionalis dan memikirkan kepentingan bangsa ini, dia minta undang-undang ini dibatalkan. Berarti akhirnya itu membuka keran impor batu bara kembali. Ya gimana coba? Nah, jadi nah, itu kedua. Jadi sekarang kalau misalnya PKP 2B itu tidak diperpanjang, Mas. Saya sampaikan nih. Pertama, karyawan-karyawan yang menggantungkan hidupnya di dunia tambang itu akan di PHK. Lalu yang kedua, contoh kasusnya sudah ada loh, Tanito. Tahun 2019 akhir, lapangan Tanito itu tidak diperpanjang, di stop kontraknya. Kontraknya sudah habis ya? Kontraknya habis, tetapi tidak diperpanjang oleh pemerintah, hanya karena rekomendasi KPK. Saya sampaikan begini, KPK itu sebuah lembaga hukum yang tidak memiliki kompetensi dalam merekomendasikan perpanjangan kontrak. Lalu bagaimana ceritanya kita ikuti rekomendasi tersebut? Stop. Perpanjangan kontraknya sekarang jadi seperti apa tuh lapangan Tanito? Silakan teman-teman ataupun mereka-mereka para pemerhati pertambangan, kalian semua yang nonton acara ini, kalian datang itu ke lapangan Tanito, itu sekarang illegal mining di mana-mana. Karena si lahannya justru terbengkalai ya Bang ya? Terbengkalai. Karyawan di PHK. Negara kehilangan potensi pendapatan dari sektornya. Dari sektor pertambangan itu. Jadi ini hancur kita ini, republik kita ini kalau ngikutin pemikiran-pemikiran mereka itu. Lalu mereka dengan gampangnya membangun opini seakan-akan kita ini bergerak, bertindak, bekerja karena faktor kepentingan korporasi itu. Dikiranya kita ini takut apa? Kalau dirasa misalnya ada sebuah kekosongan hukum, ya kan, untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini, kenapa prosesnya lumayan lama, Bang? Sampai akhirnya pandemi ini yang menjadi stimulus untuk mempercepat pengesahan undang-undang tersebut. Ini kan dulu sebetulnya sudah hampir mau diselesaikan di akhir masa periode yang lalu. Akhir masa periode yang lalu itu sudah mau diselesaikan. Tapi karena ada arus tekanan publik, adik-adiknya Demas ini kan, mahasiswa-mahasiswa, segala macam. Untuk minta pembahasan undang-undang. Kan sama, abang yang ngajarin dulu kan? Halo, Bang? Tunggu ya. Kayaknya sinyalnya Bang Maman ini ya bermasalah. Kita tunggu sebentar ya. Halo Bang Maman, masih kedengeran Bang?
Wah iya. Em, Nanti coba dihubungin dulu ya. Sinyalnya Bang Maman kayaknya ini udah. Oke. Sudah Oke, Bang. Kayaknya ada sinyal tadi ya, agak kurang bagus. Sekarang Ini udah. udah Sekarang Bang, udah. Lanjut, Bang. udah masuk belum? Sudah. Ya, Ini jadi eh, tunggu ya. jelas nggak suara saya? Jelas, Bang. Tadi bisa diulang lagi tadi, Bang, yang pertanyaan jawabannya tadi, Bang. Ya, jadi Waktu di akhir periode, dari akhir periode ya, tadi, Bang. jadi Udah hampir kan selesai. di akhir periode yang lalu memang kan Hmm. banyak penolakan dari publik ya, dari serikat pekerja, dari mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya, untuk supaya pembahasan undang ini ditunda gitu loh. Hmm. Nah, ya sudah, akhirnya kita mencoba merespon publik. Nah, namun Ya. di akhir masa periode diputuskan bahwa ada 3 undang-undang, ada 4 undang-undang yang di carry over kan. Ya. Nah, salah satunya adalah RUU Minerba. Kenapa di carry? Prinsipnya begini. Prinsipnya adalah undang-undang ini di carry over kan supaya tidak melewati proses tahapan dari awal lagi. Ya, tidak ada administrasi yang bertele-tele dan segala macam itu ya, Bang ya. Proses pengusulan RUU itu panjang, Mas. Panjang. Iya. Nah, hanya itu saja tahapannya saja. Tetapi substansinya, isi pasal per pasal, poin per poin tetap diulang. Oke. Nah, ya, itulah nyambung ke bahasan yang pertama tadi ya, Bang ya. Kenapa walaupun di carry over ternyata substansinya juga nggak berubah dan itu udah pembahasannya masih berlanjut gitu ya, Bang ya. Itu gitu memperdebatkan pasal-pasal itu udah kayak apa naik tiap malam itu. Jadi kita tapi di sini menariknya ada satu fraksi yang masih belum menyetujui waktu itu. Itu terkait hal apa itu, Bang? Apa fraksi mana? Jadi begini, Demas, saya harus luruskan, semua fraksi di DPR itu setuju ini dijadikan undang-undang. Yang tidak hanya satu. Jadi gini, fraksi Demokrat, fraksi Demokrat itu mengatakan dia setuju namun belum menyarankan untuk tidak diputuskan di masa pandemi ini. Oke. Oh, jadi masalah waktu pemutusannya aja ya? Masalah waktu pemutusan aja, dan itu hanya Demokrat. Baik. Gitu. Oke, jadi kurang lebih PKS yang selama ini ngambil posisi oposisi juga segala macam setuju kok. Artinya ada objektivitas kok yang memang melihat bahwa betapa penting dan dibutuhkannya RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang. Yang nggak setuju RUU ini dijadikan undang-undang ini cuma antek-antek asing aja. Iya. Yang pengen mengganggu suplai pasokan kebutuhan domestik dalam negeri energi kita. Ya, paham, Bang. Ini tadi kan di segmen pertama kita bahas masalah proses, habis itu kenapa ada urgensi apa kira-kira mau dibahas, disahkan akhirnya RUU revisi Minerba tersebut. Di sesi yang kedua ini kita mungkin lebih dalam untuk menggali pasal-pasal yang ditengarai menjadi menjadi landasan sentimen negatif tersebut nih, Bang. Ya, monggo silakan. Iya, jadi di sini ada, ini sambil saya lihat ya, ini pasal 1 ayat 13 yang ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan SIPB, yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru nih, Bang. Itu gimana? Begini, keluarnya SIPB itu karena ada 2 hal. Perihal pertama adalah semangat pemerintah untuk menarik semua proses. Wah, ini sinyalnya bermasalah lagi ya. Oke.
Kita sambil lihat. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya atau misalnya ingin disampaikan, itu ada question box ya, yang tanda tanya. Itu bisa langsung disampaikan pertanyaannya nanti mungkin di sesi akhir. Kita aman kayaknya. Nah, iya. Sinyalnya agak kurang bagus ya. Hmm. Ya, kita tunggu Bang Maman untuk bergabung lagi ya sambil saya lihat dulu. Ya, jadi pembahasannya memang lagi-lagi tadi dikembalikan. Kalau misalnya dilihat dari revisi Undang-Undang Minerba itu sendiri, memang tampak seperti dua bilah mata pisau yang ketika tidak direvisi, ketika tidak disahkan revisi undang-undangnya juga ada suatu dampak yang tidak baik untuk negara ini. Nah, ini sambil akan kita bahas secara detail. Mana? Wah, halo Bang, ketemu. Ya. Waduh, ini Oke, kenapa? lanjut. Ya. Nah, Lanjut lagi nih Bang. Ya, saya Iya, lanjutkan ya pembahasan siap yang Bang. tadi. SIPB, betul. Jadi kita kan semangatnya kan mau memotong proses rantai birokrasi dan perizinan yang sangat panjang. Iya. Selama ini kan pengurusan perizinan tambang batu bara itu dari bupati, gubernur, sampai ke pusat baru. Nah, sekarang ini mau kita transaksi di pusat saja. Artinya, kenapa transaksinya di pusat? Karena barang tambang ini, tambang batu bara adalah sebuah barang yang memang Mineral cukup strategis. Akhirnya ditarik ke pusat. Nah, cuman kan tidak semuanya ditarik ke pusat. Nah, ada dua, yaitu kita membuat pintu di undang-undang tersebut untuk izin pertambangan batu bara itu cukup di provinsi saja. Oke. Nah, izin pertambangan rakyat. Jadi izin PR ya, SUPR. Ini cukup di provinsi saja, yaitu keputusan surat izinnya dari gubernur. Yang dulunya cuma 25 hektar, kita perluas menjadi 100 hektar. Luas wilayah izin pertambangan rakyat tersebut. Yang dulu kedalaman kurang lebih cuma 30 meter, sekarang kita dorong menjadi 5-10 meteran, kita dorong menjadi di atas 25 meter. Iya. Itu izin pertambangan rakyat. Lalu yang kedua, izin penambangan batuan. Karena apa? Kalau tambang-tambang batuan ini kita tarik ke pusat, ini malah justru menghambat. Karena banyak sekali perencanaan pembangunan daerah kita, kayak misalnya bangun jalan, itu kan butuh support tambangan tanah, batu-batuan dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita dorong. Jadi semangat di situ, Daimas. Iya. Kenapa muncul SIPB itu? Lalu kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa muncul pemburu rente, justru semakin banyaknya pemburu rente itu dengan dengan undang-undang yang kemarin. Justru banyak celahnya ya Bang ya, kalau kayak gitu. Kita memunculkan pemburu rente itu pada saat kita membuka ruang. Sekarang gini deh, kita buka-bukaan aja apa adanya. Ini kan kita banyak sekali di daerah-daerah itu, mohon maaf ya, saya bukannya mau menyudutkan si A, si B, si C. Iya. Ini kan selama akhirnya ini banyak sekali tumpang tindih surat-surat izin penambangan nih, tambang batu bara ini. Di dalam satu kabupaten misalnya satu wilayah itu ada 3-4 perusahaan. Karena mohon maaf, oknum kepala daerah itu pada diperdagangkan itu. Iya, iya. Di daerah itu diperdagangkan. Akhirnya jadi raja-raja kecil ya. Memang saya juga melihat ada suatu indikasi yang seperti ini gitu yang terjadi gitu Bang. Dan banyak sekali, saya bisa bilang mafia-mafia batubara ya di daerah-daerah. Jadi ya kondisi realnya kemarin-kemarin seperti itu. Sampai akhirnya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan clean and clear itu kan karena banyak sekali tumpang tindih perizinan gitu. Iya.
Karena ya itu kepala-kepala daerah kita dengan minimnya data, dia pengen mengeluarkan surat izin. Akhirnya tumpang tindih. Satu wilayah itu ada 3 atau 4 perusahaan. Nah, hari ini mau kita rapikan, udah kita sentralisasi di pusat untuk tambang batu bara dan mineral yang lainnya. Tapi untuk tambang batuan dan izin pertambangan rakyat kita serahkan pada provinsi. Ya. Gitu. Ini ada yang bertanya ini sambil kita interaktif ya Bang ya. Ini berkaitan dengan lingkungan juga nih, singgungan dengan kawasan hutan. Sebenarnya kalau melihat undang-undang minerba yang lama dengan yang baru itu dampaknya terhadap lingkungan itu gimana tuh Bang? Apakah celahnya lebih besar atau justru tertanggulangi dengan revisi undang-undang minerba yang baru ini? Undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru sama sekali tidak mengurangi kewajiban para penambang untuk melakukan reklamasi ataupun mengantisipasi dampak-dampak terhadap lingkungan. Sama sekali tidak ada. Malah dalam undang-undang yang baru itu ditambahkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Baik itu illegal mining, baik itu melanggar dampak lingkungan, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Yeah. Jadi makanya buat semuanya nih kalau memang mereka mau nolak-nolak dibaca dulu detail gitu loh. Dan dibandingkan. Ya, ini salah satu tujuannya Bang kita mengadakan diskusi ini, maksudnya biar kita saling mengetahui juga, tidak hanya yang ada di permukaan aja, tapi bisa mendalami gitu Bang ya. Dan bisa klarifikasi di sini. Terus deh Mas, terkait misalnya tadi ada pertanyaan apa sih dengan kawasan hutan, itu tetap berjalan kok. Itu kan nanti undang-undangnya di kehutanan, Kementerian Kehutanan. Berjalan berproses seperti apa adanya. Dan kalau dulu kita ngurus izin eksplorasi ya. Jadi setelah kita ngurus dulu izin eksplorasi, lalu baru setelah itu ngurus lagi izin operasi, baru setelah itu ngurusin izin operasi produksi, baru setelah itu izin khusus segala macam. Kalau sekarang enggak deh Mas. Sekarang satu izin. Jadi sekarang itu hanya satu saja. Jadi memang ini bisa saya lihat ini sebagai sentralisasi perizinan juga ya Bang ya, di revisi Undang-Undang Minerba yang baru ini. Karena begini, yang menjadi bottleneck negara kita ini kan terlalu panjangnya, terlalu lamanya proses perizinan. Itu bottleneck kita. Sekarang misalnya kayak banyak lah ini teman-teman para pelaku-pelaku tambang, masyarakat daerah, pasti mengeluhkan hal yang sama. Untuk mengurus satu izin aja itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau di negara lain, itu ngurusin satu izin atau satu izin itu cukup waktu 2 bulan, 3 bulan. Dia dapat semuanya gitu. Nah, harapan kita dengan semakin mudahnya urusan izin, tidak terlalu banyaknya izin-izin yang harus diurus, konsekuensinya nanti semakin cepat perjalanan operasi sebuah lapangan tambang yang akhirnya menyebabkan tenaga kerja, baik itu lokal, baik itu di mana-mana segala macamnya. Ya, ini langsung menyangkut izin ya. Tadi ini di pasal yang 169A dan 169B ini juga menarik karena yang begitu kencang gitu suaranya disuarakan oleh beberapa orang. Terutama pasal ini kan mengatur kontrak karya yang kalau misalnya sudah habis izinnya nih, Bang. Ini kalau yang direvisi itu otomatis diperpanjang 2 kali 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayah dan tanpa lelang ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Itu gimana tuh Bang? Itu apakah itu juga sebenarnya berdampak positif bagi negara ya kan? Mengacu pada pertanyaan revisi Undang-Undang Minerba ini untuk siapa? Di situ kuat banget tuh Bang. Untuk premisnya seperti apa? Kalau tadi pertanyaannya apakah wah, sinyalnya ini lagi ya. Semoga cepat ini nih. Halo, Bang Maman?
Kita tunggu Bang Maman untuk kembali bergabung ya, karena ini sinyalnya kurang bagus. Coba saya cek dulu. Iya, langsung. Jadi kita terputus lagi dengan Bang Maman. Ya, ini adalah bentuk penyesuaian kita semua ya. Ketika pandemi ini akhirnya kita menyesuaikan untuk berdiskusi secara online dan dengan keterbatasan-keterbatasannya, tapi kita coba untuk terus fasilitasi. Ya, Bang Maman sudah bergabung lagi. Ya. Wah, lagi seru-serunya nih padahal Bang tadi Bang. Ya, ya. Ya, Gimana tuh Bang? Saya ulangi ya. Ya. Kalau justru dengan kita memperpanjang Ya. dengan luasan wilayah yang sama, itu malah memberikan manfaat yang lebih besar kepada bangsa dan negara kita. Saya berani. Kenapa bisa? Kenapa seperti itu tuh Bang? Begini, misalnya salah satu tambang ya, dia luas wilayahnya 50.000 hektar. Ya. Andaikan kita suruh mereka tender ulang. Halo, jelas nggak? Ya, jelas suaranya Bang. Masih jelas. Kita suruh tender ulang. Ya. Nah, tender ulang itu takes time loh. Setuju Bang. Yang kedua, mereka itu juga sebetulnya di undang-undang yang sebelumnya mereka masih diberikan kesempatan untuk diperpanjang 2 kali 10 kan? 2 kali 10. Tapi harus mengikuti lelang ya Bang ya? Enggak juga. Ada kewajiban. Hanya diberikan catatan selama mereka aktivitasnya bagus dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Jadi nggak ada itu. Itu satu ya. Nah yang kedua misalnya saya bilang kita kenapa mereka harus tetap 50.000 hektar gitu misalnya? Kenapa nggak kembali 15.000 hektar? Karena kalau di IUP yang baru kan 15.000 hektar. Betul. Ini strategi bisnis, Daimas. Oke. Sekarang saya bilang begini, misalnya PTA ataupun grup Adaro ya misalnya, dia luas tambangnya 100.000 hektar. Lalu kita bilang sama dia, Anda di-relinquish, Anda dikurangi dari 100.000 menjadi 15.000 hektar. Oke, mereka setuju. Tapi pasti akan dilakukan sama mereka akan memilih yang 15.000 hektar itu yang bagus-bagus. Betul dong? Betul, pasti. Pasti akan dipilih sama mereka yang bagus-bagus dari misalnya 100.000. Lalu yang 85.000-nya itu kita tender ulang. Dengan 35.000-nya ya, Bang? 35.000 maksudnya? Enggak, kita ambil contoh misalnya 100.000. Oh ya, oke. Kita ambil contoh misalnya 100.000. Kita terus tender ulang ya, yang itu? Ya, 85.000 tender ulang? 15.000-nya. Lalu ya udah oke, pasti akan dipilih-pilih yang bagus-bagus. Yang 85.000-nya sama mereka akan kasih yang jelek-jelek dan itulah yang ditender ulang. Oke. Dan akhirnya nggak ada yang mau itu ya, Bang ya? Ditenderkan terbuka. Selama ini proses tender itu makan waktu 1 tahun sampai 2 tahun. 1 tahun 2 tahun dengan segala macam situasi lah. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk menambang yang 85.000 itu sekaligus. Oke. Lalu ngapain itu yang kita pilih gitu loh? Kenapa sih nggak kita pilih yang udah jalan aja terus, tapi kita lakukan negosiasi ulang pemerintah. Lalu yang kedua, kalau kembali kita kasihkan 15.000 hektar, royalti yang harus diberikan mereka kepada negara itu cuma 5-6%. Tetapi dengan kondisi sekarang, pemerintah telah berhasil melakukan renegosiasi ulang dengan para pemilik tambang itu dan hampir rata-rata bayar 13%. Karena biasa gitu loh. Oke, ini adalah dari point of view bisnis ya berarti ya Bang ya? Satu itu, yang kedua juga keberlangsungan suplai pasokan dalam negeri.
keberlangsungan suplai. Iya, karena yang saya tahu dari untuk DMO maupun mancanegara itu disuplai ya tadi 75% ya. Iya. Ya, sebagai contoh deh Tanito itu. Nah, lalu Hmm. ada lagi, kita ini kan sekarang kasihan, kita ini kan dibentur-benturkan dengan BUMN kita. Nah, itu gimana tuh Bang? Katanya tidak berpihak terhadap BUMN untuk revisi UU Minerba yang baru ini. Begini, nih, kita dibentur-benturkan nih dengan perusahaan-perusahaan BUMN kita. Seakan-akan kita tidak berpihak pada BUMN kita. Ya. Ini salah total. Salah total sekali. Contoh kasus Tanito aja, lapangan Tanito. Sekarang kan kemampuan BUMN kita kan juga punya batasan, Mas. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba mereka harus ambil semua tambang, dijalanin nggak? Belum tentu dijalani. Belum tentu. Belum Itu tentu jadi permasalahan juga, itu jadi problematika juga ya Bang ya. Iya, Dari misalnya 100.000 hektar yang harus mereka kelola, akhirnya jadi lahan tidak terpakai walaupun memang itu strategi bisnis. Dan itu seperti apa tuh Bang kalau direvisi Undang-Undang Minerba yang baru? artinya dalam Undang-Undang Minerba ini memberikan jaminan kesinambungan dan sustainability dalam produksi batu bara kita. Nah, ini yang kita kalau misalnya dalam wilayah kerja tersebut misalnya 100.000 ya Bang ya, dan ada 2 atau 3 operator yang akhirnya mengerjakan itu, bukannya itu akan memberikan nilai tambah, nilai lebih produksi kepada negara kita ya Bang? Faktanya juga banyak operator yang jadi misalnya pemiliknya satu, mereka jalankan kok JO kemana-mana ke beberapa. Nggak ada masalah. Okay. Cuman kan strateginya kan tadi kan begini, dalam satu perusahaan atau perusahaan tambang, saya pikir teman-teman di pertambangan juga paham lah. Kan nggak mungkin yang menjalankan 2 skema perencanaan. Ini agak berbeda dengan minyak ya Bang. Kalau minyak dan gas kan memang dia di bawah dan tidak terlihat. Kalau tambang kan memang dia harus dibuka gitu ya lah. Artinya begini, jadi sebetulnya wah, nampaknya terputus lagi ya. Lagi panas nih. Ya, oke. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Ini masih ada waktu, jadi nanti mungkin bisa terjawab semua. Mudah-mudahan. Oh. Wah, tadi sudah tersambung, tapi putus lagi nih nampaknya. Oke, kita sambil menunggu Bang Maman ya untuk bergabung kembali. Mudah-mudahan sinyalnya agak Oke, Bang Maman sudah bergabung kembali. ya. Ya, begini Bang, makanya hidup di tengah pandemi kita masih keterbatasan walaupun online ya Bang ya. Mungkin sadar saran nanti for next time pakai Zoom aja. Pakai Zoom aja. Ini ya, baik Bang. Jadi kita akan arrange untuk, dan nampaknya ini antusias banget Bang untuk yang udah nonton Instagram ini. Jadi ya, nanti ya. Iya, lanjutkan Bang. Silahkan Bang. Poinnya adalah memperpanjang kontrak PKP 2B yang ada di pasal 169A, B, dan seterusnya itu adalah dalam rangka untuk menjaga security supply pasokan energi dalam negeri kita. Iya. Sebetulnya kepentingan yang paling utamanya itu. Jadi kita harus memastikan bahwa supply pasokannya itu jelas tetap ada sustainability-nya. Jadi saya pikir itu kepentingan yang paling utama.
daripada Oke. nanti. Dan di sisi lain, Oke. kita itu mendapatkan the best negosiasi. Jadi Oke. kalau dengan Jadi ini adalah masalah strategi ya Bang ya? Strategi pengelolaan untuk keberlangsungan produksi, ketersediaan cadangan batu bara juga. Iya. Dan di sisi lain pemerintah juga mendapatkan the best negosiasi yang kurang lebih sekitar 13%. 13% tersebut ya royaltinya. Kalau dengan 15.000 yang kembali lagi kepada yang normal yang biasa, itu kita cuma 5% untuk yang low kalori. Garis gitu ya. Yang 7% untuk yang high kalori. Iya. Jadi saya pikir ini the best inilah ya effort. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih best skenario-nya kayak gitu lah ya Bang ya? Kalau misalnya ada yang menanyakan kenapa sih harus pada saat lagi corona kan pandemi? Justru gara-gara lagi corona ini saya malah jadi stimulus justru. Iya. Sekarang gini ya, orang kok kadang-kadang pikirannya terlalu ini. Saya pengen memulai analoginya. Apakah gara-gara silakan Bang. Demas sudah nikah, Demas? Belum Bang. Boleh dicariin. Begini, ini ada analogi sederhana Mas. Ini ya bahasa-bahasa bercanda. Apakah gara-gara corona atau pandemi COVID-19 kewajiban kita sebagai suami atau istri untuk memberikan nafkah batin kepada istri menjadi tidak dilakukan? Oke. Ya jawabannya enggak Bang. Ya jawabannya tentu tidak. Ya itu dia. Jadi ya pikirannya out of box dong. Out of the box gitu. Jadi jangan. Lalu saya juga bisa bilang, lo bisa lo gara-gara corona lo nggak boleh memenuhi nafkah batin kepada istri lo atau pada suami lo. Ya. Sama, jangan sampai gara-gara corona aktivitas kita yang lainnya itu menjadi terkendala. Selama misalnya kita bisa menjaga penyakitnya dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan corona. Nah, ada satu permasalahan yang dengan gara-gara corona ini, banyaknya PHK, banyaknya orang yang putus kerja dan sebagainya. Salah satu harapan kita dengan mendorong undang-undang minerba ini bisa selesai, akhirnya membuka kembali optimisme para investor. Jadi memberikan kepastian hukum kepada para investor. Supaya apa? Supaya dia bisa segera melanjutkan. Ini bukan cuma hanya sekedar di minerba, bukan hanya sekedar di batu bara loh. Tapi di mineral pertambangan mineral yang lain juga ya, Bang? Gitu. Oke. Jadi undang-undang minerba ini kan bukan hanya urusan batu bara aja, tapi mineral-mineral tambang lain juga. Iya. Ini dari viewersnya ternyata dari yang nonton ini tadi ada beberapa yang nanyaan juga. Ini masalah keterbukaan untuk informasi ini kepada masyarakat sepertinya masih kurang. Nggak tahu sih maksudnya apakah dirasa memang masih kurang atau masyarakatnya saja yang kurang aktif untuk mencari akses tersebut, Bang? Kalau misalnya selalu pertanyaannya kurang, tidak akan ada yang pernah lebih. Menurut Abang udah cukup belum untuk menginformasikan kepada masyarakat, sosialisasi, pembahasan detail-detail yang memang di-highlight sama masyarakat sekarang? Sangat cukup, karena begini, pada akhirnya yang memegang palu untuk memutuskan dan menjalankan tugas ataupun fungsi legislasi untuk menciptakan undang-undang kami yang ada di Dewan. Masyarakat, konstituen sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk duduk di DPR. Wah, kembali bermasalah sinyalnya. Oke, kita tunggu dulu ya. Semoga bisa kembali normal untuk sinyalnya. Yang nampaknya ada gangguan sinyal. Kembali pada pertanyaan revisi Undang-Undang Minerba untuk siapa?
ini pada akhirnya harus nanti kita akan tanyakan. Nampaknya kurang kondusif juga untuk dilanjutkan melalui Instagram. Nanti mungkin kami akan atur pembahasan yang lebih lanjut melalui medium yang lebih kondusif ya. Kolom tanda tanya ada di bawah, di dekat komentar. Aduh. Itu ada. Ya. Bang, mohon maaf banget nih akhirnya sering keputus-putus. Ya, mungkin ini di sesi sebelum kita lanjutin nih Bang, ini sesinya mungkin kalau itu terputus-putus juga kurang kondusif. Nanti kami coba atur untuk bisa bikin di suatu medium yang memang lebih kondusif ya Bang untuk membahas ini. Boleh. Untuk saat ini kita bisa sambil jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, sama nanti mungkin di akhir sebelum ini berakhir 1 jam nih Bang, mungkin pas jam 5 lewat 1 menit atau 2 menit, revisi Undang-Undang Minerba untuk siapa harus terjawab nih Bang pertanyaannya. Oke. Jadi saya jelaskan untuk menjawab pertanyaannya itu, saya memberikan analogi seperti ini deh Mas. Yeah. Saya bapak, saya punya anak kandung dan anak tiri. Iya. Oke. Setiap usaha keluarga diberikan kepada anak kandung selalu rugi terus. Yeah. Tetapi setiap usaha keluarga diberikan kepada anak tiri, untung terus. Pertanyaannya, kita akan pilih yang mana? Tetap kita berikan kepada anak kandung atau tetap kita berikan kepada anak tiri? Pasti kalau ditanya kepada saya akan lebih memilih saya berikan kepada anak. Wah, ini seperti dua kutub ya Bang ya, antara 0 dan 1 jadinya. Ya. Tapi kalau bisa lebih memilih, lebih bagus lagi diberikan kepada anak kandung tetapi untung terus. Artinya, langkah yang harus dilakukan oleh saya sebagai seorang bapak, saya akan terpilih kepada anak tiri terlebih dahulu sambil saya benahi anak kandung saya supaya dia bisa punya bisa bekerja lebih baik lagi. Poinnya begini, gimana itu nasionalisme? Apakah nasionalisme itu dengan memberikan kepada anak kandung, lalu kita disebut nasionalis? Apakah dengan kita memberikan kepada anak tiri, lalu kita disebut bukan nasionalis? Bukan. Nasionalisme itu bukan pada diberikan kepada siapa. Nasionalisme itu adalah mau kita memanfaatkan anak kandung atau anak tiri, selama dia bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang sebesar-besarnya buat bangsa dan negara, itulah nasionalisme. Jadi nasionalisme itu orientasinya pada hasil akhir. Bukan kepada diberikan kepada siapa. Nah, kalau pertanyaannya untuk siapa Undang-Undang Minerba, saya berani menggaransi dan saya dilantik dan disumpah di atas Al-Quran, pembahasan Undang-Undang Minerba ini semata-mata kita perjuangkan untuk bangsa dan negara kita. Untuk semata-mata memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan pendapatan negara. Semata-mata untuk kita berikan dalam rangka untuk menjaga suplai pasokan energi dalam negeri kita. Semata-mata untuk kita lakukan untuk menjaga agar listrik di seluruh Indonesia ini tetap hidup. Tidak terganggu. Sambil kita berproses untuk mencari energi yang lebih baik lagi dan segala macam. Seperti itu ya Bang ya? Untuk menjaga agar kita jangan lagi impor lagi. Betul. Bang, ini mohon maaf diputus 1 menit terakhir, mungkin ada closing statement sambil closing statement juga ya Bang ya? Ya. Pada dasarnya saya siap kalau misalnya teman-teman mau undang lagi lah ya. Kita buat lagi forum yang jauh lebih proper gitu ya. Silakan saja. Cuman mudah-mudahan melalui forum diskusi yang kecil ini bisa sedikit memberikan manfaat dan keterbukaan. Artinya kita tidak akan bisa memuaskan siapapun, semua orang, tetapi yang paling penting adalah niat dan upaya kita adalah semata-mata untuk memberikan yang terbaik buat banyak orang dan buat bangsa negara ini. Saya pikir itu yang kunci yang paling utama dari semuanya. Dan kalau yang lebih ekstrim lagi saya sampaikan, dari semua pemaparan saya, siapapun dia yang mencoba ingin membatalkan Undang-Undang Minerba, saya berani mengatakan bahwa dia disinyalir dan diduga adalah antek-antek asing dan kaum ador asing. Terima kasih Bang.